Halo, selamat datang di channel Syahrevi Amirza. Jadi di negara kita ini akses internet sudah cukup mudah untuk didapatkan, walaupun dengan berbagai keterbatasannya ya. Ya better lah daripada beberapa tahun yang lalu. Hal ini merupakan hal yang positif, karena dengan keberadaan internet itu sendiri, itu punya berbagai manfaat bagi warga negara Indonesia. Misalnya untuk pendidikan, komunikasi, perekonomian, dan lainnya. Selain manfaat positif tadi, internet juga sebenarnya punya sisi negatif. Karena tadi informasinya sangat bebas, hal-hal terkait dengan pornografi, berita palsu atau hoax, perjudian, itu juga bisa kita temukan di internet. Pemerintah dengan upayanya yang boleh kita apresiasi, ini sebenarnya mencoba memberikan perlindungan bagi warganya supaya nggak tersesat di internet. Nah, caranya salah satunya ya dengan cara memblokir sebagian situs yang dianggap terlarang. Ini sebenarnya harusnya tidak menimbulkan masalah besar, malah harusnya mungkin diapresiasi oleh sebagian besar atau mungkin bisa jadi seluruh warga negara Indonesia. Tapi masalahnya pemblokiran ini menimbulkan sebuah masalah baru. Seharusnya situs-situs yang diblokir pemerintah itu adalah situs-situs mengandung pornografi, radikalisme, sara, perjudian, penipuan, fitnah, atau hoax, atau pokoknya situs-situs yang mengandung konten yang melanggar UU ITE atau Undang-Undang di Indonesia. Disinilah masalahnya, pemerintah seringkali salah tembak ke situs-situs yang tidak masuk ke kategori tadi. Misalnya nih ya, misalnya situs investing.com. Ini sebuah situs agregator yang isinya tuh berita-berita ekonomi, investasi dari luar negeri ya, di Indonesia juga ada. Atau misalnya situs dz.com, situs yang murni game ya, video game dari developer Bohemia Interaktif. Kalau pernah dengar Arma mungkin pernah dengar ya. Ini murni game ya, video game yang temanya survival di dunia zombie, dunia yang sudah penuh zombie. Atau mungkin forum internasional yang sudah terkenal, ini juga kena blok, reddit.com ya. Situs ini yang punya tagline the front page of the internet. Ini ibaratnya kayak apa ya, kayak halaman depan. Memang benar yang mereka klaim, halaman depan dari website. Semua hal yang lagi rame di internet ini terangkum di situ. Ada subforumnya juga. Itulah beberapa contoh dari website yang masuk ke daftar blokir pemerintah. Tapi menurut gua salah tembak. Nah, untuk mengakses situs-situs tadi ada beberapa metode sebenarnya. Ya misalnya lewat Tor browser, VPN, proxy, atau yang akan gua bahas kali ini menggunakan Simple DNS Script. Nah, ini GUI dari program namanya DNS Script. Ini GUI-nya Simple DNS Script ya. Nah, untuk informasi juga sebenarnya video terkait dengan Simple DNS Script ini pernah gua bahas di channel gua di tahun 2017 ya, tapi dalam bahasa Inggris. Nah, jadi karena sudah cukup lama juga dan dalam bahasa Inggris, sekarang gua coba remake dan update dengan bahasa Indonesia. Nah, sekarang langsung saja ke materi, gue tunjukin cara menggunakan Simple DNS Script-nya. Nah, sebelum beranjak ke cara menggunakan DNS, ini gue tunjukin dulu bahwa katakanlah situs reddit.com, kemudian situs dz.com, atau situs judi ya, misalnya sport.com, atau situs investing.com yang tadi gue bilang. 3 situs itu semuanya tidak bisa diakses. Sbobet dan DZ langsung kena blok safe serve ya. Sementara untuk investing dan Reddit ini dia tidak mau kebuka, nanti ujung-ujungnya akan connection timeout. Intinya saat ini kondisi default, kondisi masih terblok. Nah, untuk bypassnya kita akan menggunakan Simple DNS Script. Pertama-tama kita buka dulu
websitenya simplednscript.org. Ini alamatnya ya, simplednscript.org. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ada 2 tombol install, yang lain mungkin bisa diabaikan dulu sementara. Ini untuk tombol yang X64, ini berguna untuk kamu yang menggunakan Windows versi 64 bit, sementara yang X86 berguna untuk kamu yang menggunakan Windows 32 bit. Disesuaikan aja dengan Windows yang kamu pakai, kemudian download. Oke, selesai, kita buka filenya, open, akan muncul launcher instalasi seperti ini, klik next. Nah, kemudian ini untuk opsinya ada 2 opsi. Pertama, membuat shortcut di desktop, dan yang satu lagi membuat shortcut di start menu. Terserah ini mau diaktifkan yang mana, atau dua-duanya, atau dua-duanya tidak, terserah, nggak ngaruh. Nah, untuk kebutuhan kebetulan gua nggak suka ada icon macam-macam di desktop, jadi gua hapus. Jadi yang akan dibuat shortcutnya hanya yang di start menu. Versi gua, kalau untuk kalian butuh beda silahkan disesuaikan. Kemudian ini tampilan untuk memilih folder instalasi. Terserah mau diubah atau tidak. Kalau mau diubah silahkan mencet yang browse ini. Kemudian kalau sudah, next. Kemudian pencet install. Nah, ini sudah terinstall. Kemudian tombol ini launch simple DNSCrypt, ini silahkan dicentang, dipastikan dicentang, lalu klik finish. Kemudian kalian lihat di tray, akan muncul logo simple DNSCrypt sama seperti logo yang besar ya. Ada logo globe dunia dan warnanya putih abu-abu. Diklik 2 kali, akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan awal. Nah, yang harus dilakukan adalah yang pertama, untuk configuration ini baiknya dibiarkan default seperti ini aja ya. Nah, kecuali untuk poin IPv6. Ini saat video ini dibuat, IP versi 6 ini belum merakyat, jadi nggak perlulah dinyalain saat ini. Tapi kalau kamu melihat video ini di beberapa tahun ke depan dan IP versi 6 ini sudah merakyat, sudah banyak dipakai, boleh diaktifkan. Kemudian bagian service, ini DNSCrypt service untuk menyalakan atau mematikan service DNSCrypt-nya. Kita nyalakan dulu, tombol yang ini kita klik. Oke, sudah berubah seperti ini, artinya sudah aktif servisnya. Kemudian di network cards, di bagian ini nantinya akan muncul kartu-kartu atau network interface yang aktif di komputer kamu. Bisa 1, 2, 3 atau beberapa. Cara menginjek settingnya adalah di kartu yang ingin kamu aktifkan DNSCrypt-nya, diklik saja, sesimpel itu. Nanti muncul tanda centang dan tombolnya berubah menjadi warna hijau. Ini artinya settingan sudah selesai. Kemudian yang harus dilakukan memastikan kalian ke network and internet settings, adapter options, kemudian di network yang aktif punya kalian, klik properties, kemudian di IPv4 diklik properties juga. Pastikan untuk kolom yang ini preferred DNS server ini adalah 127.0.0.1, artinya ini DNS-nya akan mengarah kepada komputer sendiri. Dia akan nembak DNS server ke komputer sendiri. Nah, sedikit ya cara kerja DNSCrypt ini dan DNS secara umumnya. Ini adalah seperti ini. Ketika komputer kamu merequest halaman www.example.com, katakanlah www.google.com, itu si komputer kita nggak langsung nembak ke alamatnya Google, karena alamat dalam
networking itu alamat bentuknya nomor seperti ini 93 dan lain-lain, bentuknya nomor. Sementara ini tuh domain, dia tidak bisa langsung mengarahkan kepada servernya di mana, alamatnya di mana, jalan apa, nomor berapa, kasarannya seperti itu. Jadi dia membutuhkan perantara yang paham, katakanlah seseorang yang paham alamat seluruh dunia gitu ya, namanya DNS server, DNS resolver. Dia akan nanya ke DNS server ini, hey, alamatnya google.com ini ada di mana sih? Nah, dia yang akan ngasih tahu, oh alamatnya di 192.203 misalnya seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian barulah komputer kita bisa connect ke websitenya Google karena sudah dikasih tahu alamatnya ada di mana, di nomor berapa. Nah, yang terjadi saat ini, pemerintah itu dalam tahapan yang ini dia membaca request kita, permintaan kita. Pemerintah ngelihat nih, oh komputer si X dia sedang minta alamat domain mana, misalnya pornhub.com, reddit.com atau apapun. Dia sedang minta nih. Nah, ketika masuk filternya itu, masuk ke kata-kata atau keyword atau domain yang terblok oleh pemerintah, filteringnya pemerintah itu akan langsung ngeblok. Jadi sebelum komputer kita mendapatkan alamat dari resolver, ini dia sudah diblok duluan sama pemerintah. Nah, kalau di NSCrypt, gimana cara kerjanya? Dia itu melakukan enkripsi request kita. Jadi request kita di manakah www.google.com itu terkode lah ya, terenkripsi, terkode sehingga pemerintah itu tidak bisa melihat komputer kita sedang request alamat apa. Jadi dianggapnya mungkin pertukaran data biasa terenkripsi. Itulah yang menyebabkan kenapa DNSCrypt ini bisa nge-bypass akses ke situs-situs yang sudah terblok. Kurang lebih seperti itu ya kasarannya. Mungkin kalau pengen tahu lebih detail, banyak sekali channel-channel atau artikel yang bisa menjelaskan lebih detail lagi, lebih komprehensif terkait cara kerja DNS atau cara kerja DNSCrypt ini. Oke, balik lagi ya ke DNSCrypt ini. Opsi tambahan yang bisa dilakukan adalah klik tombol settings di atas. Kemudian ini terserah. Nah, gue punya settingan sendiri bahwa gue nggak suka check for updates di startup untuk DNSCrypt ini sendiri. Karena pada beberapa kasus ketika DNSCrypt-nya mau gue nyalain dan gue lagi butuh buru-buru, ini dia ngecek dulu update, akhirnya kena delay. Ini kalau gue sih preferensi pribadi tidak mengaktifkan opsi yang ini, tidak mengaktifkan ya. Kalau kalian mau ngikutin silahkan. Oke, ini untuk settingan DNSCrypt-nya sudah bisa di close ya. Kemudian yang harus dilakukan adalah kita akan mengosongkan, mereset DNS cache-nya ya. Tadi kan kita sebelumnya sudah melakukan percobaan koneksi ke mana-mana, yaitu mungkin bisa jadi masih tersimpan. Supaya kita ulang dari awal lagi, kita buka comprom CMD ya, jalankan. Kemudian di CMD ini kita ketik ipconfig spasi garis miring flash DNS. Oke, cukup seperti itu ya, ipconfig garis miring flash DNS. Kalau sudah di enter nanti muncul tulisan seperti ini, artinya cukup, bisa kita close. Kemudian kita coba kosongkan juga cache yang ada di browser. History, clear recent history, cache-nya dikosongkan, everything cache kosongkan. Kalau sudah di OK, kita close lagi browsernya, kita restart ya baiknya. Kemudian ini tadi sudah, kita buka lagi browsernya, kita coba tadi yang terblokir di reddit.com misalnya, kemudian investing.com, kemudian dayz.com. Semuanya sudah terbuka ya, sudah terbypass karena DNSCrypt-nya sudah
aktif di tray bawah. Oke, untuk cara menggunakan DNSCrypt seperti itu saja, sangat simpel, sangat mudah. Harapannya ini memang benar-benar dimanfaatkan untuk akses informasi yang bermanfaat tapi terblokir pemerintah. Gua tidak berharap ini disalahgunakan untuk mengakses situs-situs yang memang sudah selayaknya diblokir. Itu saja, gua harap kalian semua sudah dewasa, bisa bijak menggunakan tools-tools yang ada. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.